Kalau orang itu benarnya bilangnya kenal sunnah. Ngajinya rajin, sini taklim, sana taklim, sini taklim, sana taklim. Maca Al-Fatihah gak becus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustaz, barakallahu fikum. Ketika seseorang baru mengenal sunnah di usia 40-an, apa yang sebaiknya diutamakan dalam menuntut ilmu? Belajar tahsin sekaligus menghafal Quran, atau belajar bahasa Arab, atau mendatangi majelis-majelis ilmu yang membahas kitab-kitab ulama, atau yang lainnya Ustaz. Di samping seseorang itu juga disibukkan dengan mencari nafkah dan lainnya. Jazakumullahu khairan. Silakan Ustaz. Di usia 40 mengenal sunnah. Alhamdulillah. Nikmat terbesar manusia di zaman ini adalah mengenal sunnah Rasulullah SAW. Hijrah dari masa lalu yang kurang peduli kepada ilmu agama dan mengamalkannya, menuju kepada kehidupan baru untuk lebih dekat dengan agama ini, dan semua aktivitas hidup diperhitungkan dengan perhitungan agama. Diperhitungkan dengan perhitungan agama. Maka itu adalah kenikmatan besar yang Allah berikan kepada setiap anak muslim, orang muslim di zaman ini. Lah, kenikmatan itu bisa menyapa orang kapanpun. Kadang sudah sepuh gitu baru kenal ngaji. Kadang di usia ini, usia itu, alhamdulillah antum diperkenalkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan agama yang hak ini, jalan yang benar ini, manhaj yang sahih ini di usia 40 tahun. Apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan? Ilmu dan amal. Ilmu dan amal. Dari sisi amal antum sudah ngomong tetap mencari nafkah, keluarga dan macam-macamnya itu ya. Tapi bedanya kemarin dengan yang sekarang. Kalau sekarang perhitungannya itu adalah halal haram, Allah ridho apa tidak. Kalau kemarin itu kadang-kadang itu asal-asalan pokoknya kerja gitu aja. Untuk masalah ilmu, pertama mulai dari kitabullah azza wa jalla. Mulai dari, jadi kalau kita bicara skala prioritas, maka mulailah dari kitabullah azza wa jalla. Dari firman Allah Subhanahu wa taala, latihan baca sampai lancar. Tidak harus menghafal. Paling inti adalah baca. Baca Al-Qur'an, bisa membaca Al-Qur'an sampai bisa baca yang lancar. Membaca Al-Qur'an dengan lancar. Ini pokok sebagai seorang muslim. Aib, sangat aib. Kalau orang itu bilangnya hijrah. Kalau orang itu bilangnya kenal sunnah. Ngajinya rajin, sini taklim, sana taklim, sini taklim, sana taklim. Maca Al-Fatihah gak becus. Baca Al-Quran itu pelegak-peleguk gitu ya. Gak jelas. Itu aib. Aib sekali. Ini itu adalah sangat aib sekali. Mulailah dari membaca Al-Quranul Karim. Jangan malu. Kalau harus mulai dari abata, kalau harus mulai dari ini, harus mulai dari Iqra, harus mulai dari tilawati, harus mulai dari Al-Barqi, dari ilmu-ilmu pengajaran, ilmu-ilmu pelajaran bahasa Arab itu. Ilmu-ilmu pengajaran yang ada dalam bahasa Arab. Itu enggak usah malu. Karena itu adalah awal kebaikan. Bayangkan pahala yang akan kita dapatkan tatkala kemudian kita itu mampu dengan bagus membaca Al-Qur'anul Karim. Kata Rasulullah SAW, yani alladzi yaqra'ul Qur'an wa huwa yata'ta falahu ajran. Orang yang baca Quran itu sambil megap-megap gitu ya, sambil terbata-bata, maka dia dapat 2 pahala. Pahala bacanya, pahala susahnya. Tapi al-mahiru bil Quran ma'as safaratil kiramil barara. Orang yang pintar baca Quran itu bersama para malaikat yang mulia, bersama para malaikat-malaikat yang mulia. Membaca Al-Quran itu per hurufnya. Tidak ada amal yang melebihi baca Al-Quran. Tidak ada amal kebaikan yang melebihi kebaikan membaca Al-Quranul Karim. Kenapa? Man qara'a kitabullah falahu bikulli harfin hasanah. Barang saya membaca kitabullah, setiap hurufnya dia itu mendapatkan satu kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsalihah. Dan satu kebaikan itu berbalaskan 10. Yang berbalaskan, yang 10 pahala. Fala taqulanna alif lam mim harf, jangan kamu katakan alif lam mim itu satu huruf. Alif satu huruf, lam satu huruf, mim ini satu huruf. Itu yang pertama. Lah, setelah itu ya akhi, barakallahu fikum. Setelah itu akhi barakallahu fikum.
penuntut agama itu kalau di Indonesia ini saya selalu orang yang hijrah itu saya selalu bagi menjadi 2 kelompok. Kelompok pertama, orang-orang yang hijrahnya itu kemudian dia ingin melejitkan kemampuan diri, ingin menguasai ilmu-ilmu syar'i. Di usia-usia 20, 30, 40 lah mungkin nggak apa-apa gitu ya. Dia itu kepingin 10 tahun kemudian, 5 tahun kemudian dia itu mampu lah mempunyai ilmu yang setengah-setengah matang, jadi iso nelaah kitab atau minimalnya ngaji sama ustadz itu kitab gundul itu bisa nyambung dan macam-macam semacam itu. Kalau itu yang diinginkan, itu yang dituju, maka mulai dengan belajar bahasa Arab. Fokus di titik bahasa Arab. Ini belajar nahwu, belajar soroh, belajar ini, belajar itu. Nah, alhamdulillah zaman sekarang itu mudah. Karena apa? Karena tanpa bahasa Arab ini, maka mustahil ilmu-ilmu syar'i itu dikuasai. Karena bahasanya bahasa Arab, Quran bahasa Arab, Sunnah bahasa Arab, kita perlu juga menggunakan menggunakan bahasa bahasa Arab sambil taklim. Jadi bukan berarti bahasa Arab gitu sampai 2 tahun 3 tahun enggak. Jadi tetap ada waktu-waktu untuk taklim, tapi titik beratnya, prioritasnya pada pelajaran bahasa Arabnya. Kita harapkan setahun 2 tahun yang akan datang dia itu semampu untuk minimalnya ngaji, ustadznya bawa kitab bahasa Arab, antum juga bisa nelaah nyimak menggunakan bahasa Arab tersebut. Jadi menggunakan bahasa Arab tersebut. Itu yang pertama bagi teman-teman yang semacam. Tapi bagi orang-orang yang melihat kesibukannya, melihat umurnya, melihat kondisinya, melihat keluarganya dan macam-macam, ya yang penting dia itu ngerti pemahaman agama secara benar. Dalilnya nanti kalau ada masalah ya takon sama ustaz. Pokoknya punya thaqafah keislaman, punya wawasan keislaman, tapi tidak sampai mendalam, tidak usah maca kitab ya rapopo dan macam-macam semacam itu, maka lakukan dengan banyak-banyak taklim ini dan itu karena untuk mencari keberkahan ilmu. Sekedar itu. Tapi cara yang kedua ini 20 tahun pun dia ngaji, gak akan pernah mapan ilmunya. Kenapa? Karena gak punya dasar. Tapi kalau kemudian dia itu kepingin mapan ilmunya, maka harus ada prioritas untuk belajar grammar bahasa Arab, nahwu, shorof dan balaghah. Jadi itu untuk menjadi landasan dasar tatkala kita itu mau melakukan hal itu. Dan itu nggak mustahil. Dan itu yang mustahil tatkala kita melakukan hal-hal yang semacam itu. Makanya di usia 40 tahun ini, saya katakan tergantung kepada apa yang antum inginkan di hari-hari ke depan. Di hari-hari depan. Kalau antum melihat itu mempunyai kemampuan, antum melihat itu mempunyai kekuatan, mempunyai ini, mempunyai itu, maka lakukan acara yang pertama tadi. Lakukan awali dengan bahasa Arab, prioritas kemudian baru nanti kalau sudah bisa nelaah bahasa Arab, kemudian dia mengembangkan dan mengembangkan. Tapi kalau sekadar hanya ingin untuk ini dan itu, maka ya lewat taklim. Itu jangan offline ya, jangan online ya. Online itu darurat. Hukum asal taklim itu offline. Yaitu di hadapan para asatidzah, ketemu dengan teman-teman, nuansanya itu nuansa pembaharuan iman, semangat dan macam-macam, itu yang akan membawa keberkahan kita dalam menjalani kehidupan ini. Wallahu a'lam.